Kurang kawitan. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di antara amalan istimewa dalam Islam yang tidak boleh dilewatkan oleh kita dalam keseharian kita yaitu membaca Al-Quran. Betapa banyak keutamaan, fadilah, pahala yang akan didapatkan bagi para pembaca Al-Quran. Sudah sama-sama kita ketahui dan yakini bahwa pahala kebaikan dari membaca Al-Quran itu terhitung dari setiap huruf yang kita baca. Setiap satu huruf, kata Nabi, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membacanya 1 halaman, 2 halaman, atau juz dan yang lainnya, tentu saja maka pahala dari membaca Al-Quran akan senantiasa kita kumpulkan dan nanti manfaatnya akan kita bisa ambil nanti di akhirat kelak insyaallah. Hadirin wa iman rahimakumullah, mushaf Al-Quran yang sekarang beredar di kita, saya lihat saja di lemari ya, di rak itu ada mushaf standar Indonesia, ada juga mushaf standar Madinah, ada mushaf yang dicetak di penerbit Indonesia, ada juga mushaf Al-Quran yang dicetak di Madinah, ada juga yang dari Beirut. Kalau kita lihat sejarahnya bahwa mushaf Al-Quran sebelum Indonesia memiliki mesin untuk cetak, itu mushaf Al-Quran itu banyak didatangkan sumbernya dari India, dari Singapura dan dari Turki, sehingga dikenal sampai sekarang ada mushaf Bombay karena mushaf ini dari India, ya, mushaf Bombay. Madinah sendiri ya mendirikan percetakan Al-Quran secara resmi kurang lebih tahun 80-an ya. Jadi masih baru percetakan Madinah. Bagi Bapak Ibu yang pernah berkunjung ya, baik ketika haji atau umroh, berkunjung ke percetakan Al-Quran di Madinah. Nah, percetakan itu percetakan Al-Quran terbesar dunia yang didirikan ya, diresmikan kurang lebih tahun 80. Jadi masih baru. Oleh karena itu Muslim Indonesia kebanyakan kita lebih akrab dengan mushaf Al-Quran yang datang dari India, yang dibawa oleh para dai-dai dari India. Namun saking banyaknya jamaah haji dan umroh ya dari Indonesia, akhirnya masyarakat Indonesia juga bisa mengenal mushaf Madinah. Biasanya oleh-oleh yang dibawa oleh para jamaah haji dan umroh di samping kurma ya, yaitu dapat hadiah mushaf Al-Quran, iya, yang haji ataupun yang umroh yang berkunjung ke percetakan. Akhirnya di masjid-masjid itu mushaf yang ada itu tadi sumbernya yang dari Madinah dan dari Indonesia, yang mana mushaf Indonesia merujuk kepada mushaf Bombay. Jadi pemerintahan Indonesia lewat Lajnah Pentasi Al-Quran, lembaga resmi Pentasi Al-Quran, sampai saat ini keputusannya belum mengalami perubahan bahwa siapapun yang ingin mencetak menerbitkan Al-Quran di Indonesia maka standarnya mengacu kepada mushaf yang dari Bombay, bukan dari Madinah. Nah, sampai sekarang belum ada perubahan. Bagi yang terbiasa menggunakan membaca mushaf Indonesia, kemudian tiba-tiba membuka
Mushaf Madinah, maka tentu saja banyak ditemukan tanda-tanda yang aneh, tanda-tanda yang tidak biasa ditemukan di mushaf Indonesia. Ciri khas mushaf Indonesia yang merujuk ke mushaf Bombay yaitu ditemukan tanda domah terbalik, aya jabar nangtung, aya jar nangtung, itu ciri khas mushaf Bombay. Di mushaf Madinah tidak ditemukan yang namanya jabar nangtung, yang namanya jar nangtung, yang namanya PST balik. Ya. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang perbedaan mushaf ini, saya ingin memulai dengan pengelompokan ayat Al-Quran yang akan kita temukan dalam mushaf Indonesia. Bapak Ibu yang membaca Qurannya menggunakan mushaf Indonesia, maka akan ditemukan pengelompokan ayat. Pengelompokan ini tujuannya untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan target hafalan atau bacaan. Kan masing-masing punya target. Membaca Qurannya ingin hatam berapa lama itu. Untuk membantu mencapai target hataman Al-Quran, maka dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia itu ditemukan beberapa tanda. Yang pertama kita temukan tanda ini, tanda manzil. Terlihat nggak Bapak Ibu katingal ya, tanda manzil. Al-manzil. Kita jarang perhatian banyak karena nu kararianya. Ya, yang penting membaca gitu. Tanda manzil. Tanda manzil ini adalah tanda pengelompokan ayat Al-Qur'an untuk memandu kita yang ingin menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu 1 minggu. Jadi Bapak Ibu mohon hoyong hataman Al-Qur'an seminggu sekali, maka ikuti pengelompokan manzil. Karena tanda manzil di Quran ditemukan sebanyak 7 manzil. Jadi ada 7 manzil. Al-Quran dikelompokkan jadi 7 manzil. Ini yang saya tampilkan adalah manzil 2. Posisinya di surat naon? Di surat Al-Maidah. Berarti manzil 1 itu Fatihah sampai Hatam An-Nisa, berarti beres 1 manzil. Al-Maidah berarti sudah masuk ke manzil kedua. Ya. Diulang. Jadi dalam mushaf Indonesia kita temukan pengelompokan ayat Al-Quran. Yang pertama ada yang disebut dengan manzil. Sadayana sabaraha? Ayat 7. Bagi yang membaca Al-Quran 1 hari 1 manzil, maka Al-Quran akan hatam, akan selesai di hari ke-7 alias saminggu sekali. Bagi kita yang belum mampu 1 hari 1 manzil, maka kita bisa mengikuti pengelompokan Al-Quran yang levelnya di bawah manzil, namanya juz. Juz mah merentas, ianya lebih akrab. Ya, juz mah atas mengenalnya. Jadi tadi nu kahiji mah naon Bu? Manzil, iya, manzil. Kalau kita baca 1 hari 1 manzil, maka Al-Quran akan hatam di hari ke-7. 7 hari. Ya, 7 hari, 7 hari. Bagi yang belum mampu 1 hari 1 manzil, maka bacalah Al-Quran 1 hari 1 juz. Karena kita akan temukan pengelompokan yang kedua, juz. Levelnya di bawah manzil, karena sudah sama-sama kita ketahui Al-Quran dibagi berapa juz? 30. Berarti kalau Bapak Ibu baca 1 hari baca 1 juz, maka Al-Quran akan hatam di hari ke-30 alias 1 bulan. Nu tadi mah saminggu sekali numpengna. Nah ieu mah 11 sekali numpengna. Bagi Bapak Ibu, bagi kita yang belum mampu membaca 1 hari 1 juz,
maka ikutilah pengelompokan berikutnya yang levelnya di bawah juz, namanya hizb. Lamun maca satu hari satu manzil saminggu tamat, satu hari satu juz sabulan tamat. Sekarang satu hizb, sehari satu hizb. Kalau kita membaca satu hari satu hizb, maka Al-Quran akan hatam, akan selesai di hari ke-60, alias seberapa bulan? 2 bulan. Hizb itu senilai setengah juz. Jadi satu juz itu dibagi 2. Juz 1 contohnya berarti dibagi 2. Ada hizb 1, hizb 2. Kayak juz 2 berarti hizb 3, hizb 4. Juz 3 berarti hizb 5, 6 sampai juz 30 berarti isinya hizb 58 dan hizb 60. Berikutnya, bagaimana yang belum mampu satu hari satu hizb? Maka ikuti pengelompokan berikutnya. Tenang, ku para ulama dikasih solusi. Material. Di bawah satu hizb ada pengelompokan yang lebih kecil, namanya rubu hizb. Rubu hizb. Rubu hizb itu berarti satu hizb dibagi 4 hari, 4 kali. Bu, satu hizb teh dibagi jadi 4 hari ya. Satu hizb berarti lamun sajuz aya 8 rubu kali 30. 8 kali 30 seberapa? 240 hari. Senilai seberapa bulan? Seberapa? 8 tuh. Iya. Di tempat Nusantara mah ibu-ibu cepat ngajawab, tapi mau bawa apa? Ya, matematika. Nah. Diulang Bu, Pak. Mun orang maca satu hari satu manzil, maka Al-Quran akan hatam di hari ke-7 alias saminggu sakali. Teu mampu sehari samanzil, ikuti pengelompokan di bawahnya, yaitu bacalah Al-Quran sehari satu juz. Kalau kita disiplin membaca satu hari satu juz, maka Al-Quran akan hatam, akan selesai di hari ke-30 alias 1 bulan. Nu teu mampu sehari satu juz, bacalah Al-Quran satu hari satu hizb, maka Al-Quran akan hatam di hari ke-60 alias 2 bulan. Nu teu mampu sehari satu hizb, bacalah Al-Quran satu hari satu rubu hizb, maka Al-Quran akan hatam, akan selesai di hari ke-240 alias 8 bulan. Kemudian Al-Quran. Bagaimana kalau kita belum mampu sehari satu rubu hizb? Apakah para ulama bikin pengelompokan di bawahnya? Ada. Apalin para ulamanya, orang teh raripuh gitu. Maka muncullah tanda di bawah rubu hizb namanya satu ruku, yang populer dengan istilah satu ain tadarusan. Sain ewang tadarusan Ramadan. Ya. Ini juga pengelompokan. Sain ewang ini pengelompokan di bawah satu rubu. Sabra Al-Quran, kalau kita membaca satu hari satu ain, maka Al-Quran akan hatam di hari ke-500
57 alias seberapa bulan ya? Setahun setengah bulan genya 1,5 setahun setengah. Kalau satu ain tidak mampu, maka tidak ditemukan pengelompokan di bawahnya. Tapi kumaha itu dah, seain tidak dapat, kita harus terus berusaha membaca Al-Quran. Kalau tidak mampu satu ain, maka kumaha ain, kumaha maneh sok diatur-atur. Ya, jadi kalau tidak mampu satu ain, kumaha ain, tong diikhfakeun, diidharkeun kumaha ain. Ya. Contoh kumaha ain teh satu hari satu ayat, eta contoh kumaha ain. Lumayan eta ge. Kalau kita membaca satu hari satu ayat, maka Al-Quran akan hatam di hari kasabaraha? Ya. Mushaf Al-Quran kita penomoran ayatnya mengikuti perhitungan ulama dari Kufah. Menurut ulama Kufah, jumlah ayat Al-Quran cara ngapalkeunna kieu, simpen dua angka 6 di awal dan di akhir. Angka 6 di awal dan di akhir. Kemudian letakkan di tengah-tengah dua angka, yang dua angka ini menunjukkan masa Rasulullah SAW mengajarkan, mendakwakan Al-Quran. Mekah Madinah seberapa tahun totalnya? Di Mekah seberapa tahun dakwahna Nabi? Seberapa Pak? Kirang langkung 13-nya. Terus hijrah ke Madinah seberapa tahun? 10. Totalnya seberapa? Gitu rumus mengingat jumlah ayat Al-Quran, cek para ulama, simpen angka 6 di awal dan di akhir, tengah-tengahnya simpen dua angka, yang dua angka itu menunjukkan masa lamanya Rasulullah mendakwakan, mengajarkan Al-Quran periode Mekah dan Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi totalnya 23. Jadi ayat Al-Quran teh menurut perhitungan ulama Kufah ada sebanyak 6.236. Berarti kalau kita membaca satu ayat Al-Quran akan hatam, iya, kapan? Di hari ke 6.236. Seberapa tahun Pak? Seberapa? 20 tahunan sana Bu. Alhamdulillah hatam. Itu lamun kumaha ain. Tapi kalau ngikuti tanda yang ada, ya berarti sampai sini. Nah, inilah pengelompokan ayat Al-Quran untuk membantu dalam program menghatamkan Al-Quran. Karena program hataman Al-Quran itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Kata Abdullah bin Amr kepada Rasulullah, berapa lama wahai Rasulullah saya harus menghatamkan Al-Quran? Kata Rasulullah, iqra'hu fi syahr, hatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Berarti kalau mau 1 bulan, ambil pengelompokan juz. Tapi kata Abdullah bin Amr bin As, kata beliau, saya mampu lebih cepat, bisa menghatamkan kurang dari 1 bulan. Kata Rasulullah, silakan hatamkan Al-Quran dalam waktu 10 hari. Terus saya mampu kurang dari 10 hari, sampai disebutkan
hatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Cek Abdullah bin Amr teh. Kata Rasul, ya kalau kamu masih mampu bisa lebih cepat menghatamkan Al-Quran, kurang dari 1 bulan, sampai nyebut 15, 10, 7 hari. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari, maka ikuti apa? Tanda manzil. Iya. Baik. Urutkan pengelompokan ayat Al-Quran dari yang paling cepat sampai yang paling santai. Satu apa? Manzil, juz, hizab, rubu hizab, ruku. Sebutkan pengelompokan ayat Al-Quran dari mulai yang paling santai sampai yang cepat. Dari bawah dulu. Ruku, rubu hizab, hizab, juz, manzil. Baik, sekarang kita akan sama-sama menghafal di mana saja posisi manzil berada. Dan mumpung sakedik berarti kada apal. Aya juz mah kada diapalkeun di mana wae. Ieu sakedik ya, manzil. Ada 7 kan? Kata para ulama, di mana saja posisi manzil berada. Nah, para ulama membuat rumus. Posisi manzil dalam Al-Qur'an ada dalam kalimat ya, rumusnya terkumpul dalam kalimat fammi bisyaukin. Nah, ya rumus dari para ulama. Fammi bisyaukin. Ini adalah rumus. Tentu saja kalau rumus tujuannya apa Bapak Ibu? Namanya rumus kan tujuannya untuk mudah mengingat, menghafal kan itu kan, memahami. Ya, jadi para ulama bikin rumus adalah tujuannya untuk memudahkan apa? Memudahkan menghafal atau mengingat atau memudahkan dalam pemahaman. Kalau Bapak Ibu belajar tajwid atau tasyin, maka para ulama banyak membuat rumus-rumus untuk mengingat, menghafal dan memahami setiap materi, setiap teori, setiap istilah dalam setiap kaidah dalam ilmu tajwid. Contoh huruf qalqalah, para ulama bikin rumus qutbu jadin. Ku urang dirobah jadi baju di toko baju, toko bejad aya gitu kan. Sami tujuanna. Itu rumus-rumus. Ti Arab nama, ti ulama tajwid nama qutbu jadin. Kemudian huruf ikhfa ada 15. Para ulama membikin rumus supaya kita mudah mengingat huruf ikhfa. Karena yang membuatnya orang Arab, maka rumusnya juga pakai bahasa Arab. Naon rumusna? Sifza sanakam jada, ya sifza sanakam jada syakhsun qad samadum thayyiban zid fi tuqan zalima. Untuk orang Arabnya paham, mudah karena paham terjemahna. Tapi kalau diterapkan di Indonesia anggar rada ngahulang heula. Ya, kami dari Makdis mencoba rumus-rumus yang dibikin oleh para ulama tajwid yang berbahasa Arab dibikin versi Indonesiana gitu mah gampil. Sifda sanakam jadi Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Nah, itu kan itu untuk memudahkan. Dati Arab nama sanes kitu ti ulama tajwid nama. Nah, ini juga sama rumus mengetahui posisi manzil berada. Terkumpul dalam kalimat apa Bapak Ibu? Fammi bi syaukin. Fa ini kode dari surat Fatihah. Jadi manzil 1 Fatihah. Manzil 2 kodenya mim. Mim ini kode untuk surat tadi apa yang saya buka? Maidah. Ya, Al-Maidah. Manzil 1, non manzil 1 tadi? Manzil 1 Fatihah. Manzil 2 mim Maidah. Manzil 3 ya, kira-kira kode surat naon Bapak Ibu ya? Ya seueur Yasin nanti
Yunus nanti Yusuf. Ya dinu ya. Ibrahim tinu hamzah i. Ya, yang betul di sini maksudnya adalah Yunus. Ya, manzil 1 Fatihah, manzil 2 Maidah, manzil 3 Yunus. Sekarang yang keempat, manzil 4 dikasih kode huruf ba. Kira-kira ba naonnya surat naon? Kira-kira weh heula Bu. Baqarah mah tos kalangkung, Pak. Laras ba tapi tos kalangkung. Buruj tapi teuing. Panganding namanya opat. Iya, ba ini adalah kode dari surat Bani Israil alias Al-Isra. Iya, Bani Israil teh alias Iya, Bani Israil alias Al-Isra. Berikutnya manzil 5 posisinya ada di surat yang dikasih kode huruf shin. Kira-kira huruf surat naon Bapak Ibu? Shin. Yasin, tamat tinu ya Yasin. Naon tah? Pilihannya aya Asyura, naon deui? Aya Syu'ara, aya Syuronya. Al-Asr tinu ain berarti dinu shin ya, awalnya tinu shin. Iya, yang benar adalah Syu'ara. Baik, sebutkan sama-sama. Manzil 1, manzil 2, manzil 3 Yunus, manzil 4, manzil 5 Syu'ara. Manzil 6 posisinya ada di surat yang dikasih kode huruf waw. Kira-kira surat naonnya dari waw? Naon deui Waqiah? Betul, Waqiah dari waw. Wadduha eta mah surat ad-duha, sana surat wadduha. Eta mah huruf dod. Ad-duha bukan wa. Ternyata ini surat surat As-Saffat yang awal ayatnya dimulai dari huruf waw, was-saffati saffa. Was-saffat alias As-Saffat. Was-saffat alias surat As-Saffat. As-Saffat karena awal ayatnya dimulai dari huruf waw, was-saffati saffa. Manzil 6. Terakhir manzil 7 posisinya ada di surat yang diawali oleh huruf Qaf. Kira-kira surat apa? Iya. Laras ini adalah surat Qaf. Nah, inilah posisi manzil berada. Bapak Ibu nanti di rumah yang punya mushaf dicocokin. Ini manjil hiji mah kada dibuka dah tuh pasti di Fatihah. Juz 1 pasti semuanya semua awal-awal baik juz, baik hizab, rubu pasti semuanya di Fatihah mulai startna. Duki ka Anisa. Anisa, pan Al-Maidah juz manjil 2. Sudah masuk manjil 2. Jadi berarti praktek kieu dinten kahiji Bapak tadarus Fatihah sampai Anisa.
kedua Al-Maidah sampai surat At-Taubah. Nah, gitu. Maka dinten ke-7 hatam. Ujian, ulangan langsung dihapus ke Abi. Al-Quran oleh para ulama dibagi kepada 7 manzil. Di mana saja posisi 7 manzil berada, posisi manzil terdapat di surat-surat yang terkumpul dalam kalimat fammi bisyaukin. Manzil 1, manzil 2, manzil 3, manzil 4, manzil 5, manzil 6, asobat manzil 7. Ya, si ibu lah lancar soalnya ningali buku si ibu. Si bapak mah udah ngahulang tecurat coret, tecutat catat temekal buku. Ibu mah anu merekal buku. Sok, ana diacak ibu-ibunya bapak-bapak tamaka. Nomor 3, manzil 5, manzil 7, manzil 1, manzil 2, manzil 4, opat, manzil 6, genap asopat. Tos, teningannya. Sok, enak bapak-bapak. Manzil 2, manzil opat, manzil genap, asopat. Manzil 7, 5, syura atau syu'ara? Ayat 2, ayat syura, ayat syu'ara. 2 lagi ayat kan. Manzil 3, yo, manzil 1, Al-Fatihah. Sok sadayana diurut dari yang nomor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Lulus. Urutkan dari nomor 1, manzil 1, manzil 2, manzil 3, manzil 4, manzil 5, manzil 6, manzil 7. Iya, Bapak Ibu sadayana berarti lulus. Manzil teh berarti tempat turun secara bahasa. Manzil, tempat turun. Manzilun, nazala turun, nazala yanzilu, nuzulan, nazilun, manzulun. Inzil, latanzil, manzilun, tempat turun. Tapi maksudnya dia bagian dari nama-nama pengelompokan. Di samping juz aya manzil, aya hizab, aya rubu hizab, aya ruku. Ya. Tadi yang saya buka ini adalah surat Maidah tuh. Manzilna kodena al manzil. Kitu nyeratna bahasa Arab. Tadi mah abi kan dilatenkeun, asli nama bahasa Arab. Al manzil 2. Tadi manzil 7 di dalam surat Qafnya. Cek surat Qaf. Surat Az-Zariyat Qaf. Ayat al manzil 7. Tadi pinggir al manzil 7 itu taya
Al-Manzil 7 tadi di surat ya, sisana mangga ku Bapak Ibu cocokeun di mushafna masing-masing. Nah sekarang bagi Bapak Ibu yang membaca Qur'annya menggunakan media mushaf Indonesia, maka pengelompokannya beda. Di mushaf Madinah, mushaf Arab, tidak ditemukan pengelompokan nomor 1 manzil teu aya. Di mushaf Madinah, mushaf Arab teu aya manzil. Di mushaf Madinah juz ada, hizab aya, rubu hizab aya, ain teu aya. Jadi di mushaf Madinah mah, mushaf Arab mah pengelompokannya hanya 3, juz turun ke hizab, turun ke rubu hizab, tidak ditemukan tanda manzil. Jadi tanda manzil itu pengelompokan yang ditemukan di mushaf standar Indonesia. Bapak Ibu yang menggunakan mushaf dari Arab, tim Mekah atau tim Madinah, maka pengelompokannya hanya 3. Naon wae cenah? Juz, hizab, rubu. Jadi eta bedana. Indonesia tambihan manzil dan ain, mushaf Madinah mah henteu. Baik, setelah kita mengenal pengelompokan Al-Qur'an untuk memudahkan hataman, maka berikutnya yang harus kita perhatikan ketika melaksanakan ibadah membaca Quran adalah tentu saja cara membacanya. Karena ibadah kan, membaca Quran itu ibadah berarti tong asal, tidak boleh asal baca. Sebagaimana sholat, ibadah sholat, karena ibadah tidak boleh asal sholat. Tos diatur aya waktuna, aya jumlah rokaatna, aya kumaha gerakanana. Jadi namina ibadah mah tidak boleh kumaha ain, tapi harus mengikuti. Ya. Nuju ibadah umroh haji, tawaf, aya aturana ti mana mulai muterna ka mana, sabaraha kali tos diatur. Semua yang namanya ibadah itu tos diatur. Begitu juga baca Quran. Karena ibadah, membaca Quran itu ada ibadah, berarti macan oge tong kumaha ain, tong kumaha urang gitu. Tapi kita berusaha mengikuti. Nah, karena kita tidak sejaman dengan Rasulullah, ya, karena baca Quran kan bunyi, maka para ulama berusaha supaya bacaan orang Pagarsih tidak jauh dengan apa yang dibacakan oleh Nabi. Maka para ulama membikin satu ilmu yang namanya ilmu tajwid. Nah, jadi ilmu tajwid ini adalah ilmu yang disusun oleh para ulama untuk menjadi acuan, panduan bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata walaupun sudah ada ilmu tajwid, belajar membaca Quran yang baik dan benar tidak cukup dengan menguasai dan menghafal ilmu tajwid, tapi kita butuh guru yang bisa memberikan contoh, mempraktekkan teori tajwid. Jadi kesimpulannya, membaca Quran mah sandaran utamanya harus ke guru, bukan ke buku. Walaupun Bapak Ibu gaduh buku, lamun teu anu ngajarkeun namanya, tetep bingung urang kumaha manaktekeunana. Sekarang penerbit di Indonesia, sebagian penerbit ada yang mencetak mushaf Al-Quran yang di bawahnya ada terjemah dan Latin. Pernah tuh Bapak Ibu ningal? Ya, jadi ayat Quran di handapna teh aya Latin, aya oge terjemah gitunya. Walaupun sudah ada Latinnya, tetap itu mah hanya membantu saja, tapi jangan sampai dijadikan sandaran utama. Cukuplah teu kudu aya guru ge enak mah tos aya Latenna. Teu bisa kitu baca Quran mah. Contoh, kalau kita belajar baca Quran yang baik dan benar tapi bersandar kepada Latin tanpa guru, maka dikhawatirkan ada beberapa pengucapan huruf yang mungkin melenceng dari aturan mainnya. Contohnya huruf dod Latinnya biasanya apa Pak Bu? Huruf dod Latinnya naon? Latena
Aya dua Pak, aya nu nyeratna DH, aya ge nu DL. Terang di mana orang eta mun tiap ka masjid beda-beda tempat wuduna teh. Tempat wudu tulisan teh anu DH anu DL. Da anu kieu nyeratna teh masjid teh beda-beda. Aya kitu. Maksudna mah kan itu huruf dod. Karena dia latena beda-beda. Kalau kita membaca Quran, belajar baca Quran tanpa menghadirkan guru, ngandalkeun laten, nu latena DH meureun jadi kieu, dot jadi waladholin, da tulisannya DH. Waduha jadi waduha. Atau nu tulisannya DL, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, da tulisannya DL. Ngandalkeun latena. Wadluha. Iya. Huruf shin latennya naon Bu Pak biasanya huruf latennya Esya. Bagaimana membaca esya yang tepat? Harus ada guru yang mencontohkan. Huruf to naon Bu biasanya Bapak huruf to TH. Bagaimana bunyi TH? Ya harus ada guru. Kalau tanpa guru dikira-kira minasyaitonir rajim wa idza khalau ila syayatinihim, da tulisannya TH. Huruf zal Bu, huruf zal biasanya naon latena? Naon biasanya? Kan DL mah tadi dot. Biasanya DZ. Bagaimana bunyi za yang pas? Harus ada guru. Tanpa guru dikira-kira idza jaa nasrullahi wafat, idza dazul dazilatil ardu ruksak atuh mun kitu mah. Ya. Nah, jadi sekali lagi walaupun sudah ada ilmu tajwid, sudah ada mushaf Al-Qur'an yang ada latinnya, tetap membaca Quran itu harus bersandar kepada guru, tidak mencukupkan pada buku. Hah? Terkena kumaha? Terjemah? Ya Kang ngobantu kan tenang terjemah, tapi tetap kena aya guru. Itu mah hanya membantu saja, tapi tong jadi sandaran utama. Jadi hadir ke majelis taklim gara-gara tos aya gaduh mushaf terjemah, aya laten, tetap cari guru. Sebagaimana para sahabat tetap berguru kepada Rasul. Baik, berikutnya hasil pengalaman ketika kita membaca Al-Quran, ada beberapa kesalahan yang sering muncul. Contohnya kesalahan yang sering muncul yaitu menghilangkan, menghapus, ngurud, ngerok tanda halis. Kan di Quran ada tanda halis kan? Nah, tanda halis itu tanda yang diletakkan oleh para ulama yang digunakan sebagai tanda bacaan lebih panjang dari 2 harokat. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan tanda-tanda alis, teh sanes hiasan, ya. Tapi itu tanda bahwa ayat tersebut dibaca, dibunyikan lebih dari 2 harokat. Nah, kesalahan yang sering terjadi, kita sering menghilangkan tanda alis nanti dihapusan. Contohnya, harusnya, idza jaa nasrullahi wal fath, dibaca idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, nu kitu contoh ngurud, ngerok tanda halis. Tanda halisnya dikerokan, dikurudan. Jadi kalau dihapus jadi kembali ke 2 harokat. Contoh lain, wa fa amma yatima fala taqhar wa amma saila, dibaca fa amma yatima fala taqhar wa amma saila fala tanhar. Nah, itu contoh kesalahan, yaitu dengan menghilangkan tanda alis. Faja'alahu ghusaan
gusaan ahwa, dibaca faja'alahu gusaan ahwa, menghilangkan tanda alis. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, dibaca alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bacana alhamdulillah lancar, berirama ya, tapi harus ditingkatkan naona tajwidnya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, dibaca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bacanya lancar, berirama bayati, tapi tajwidnya buyatak gitunya ya, gitu kan. Itu perlu ditingkatkan. Jadi bacanya sudah lancar, berirama, pakai irama bayati, tapi tajwidnya buyatakan, perlu diperbaiki. Nah, itu kesalahan yang sering muncul. Hati-hati ketika kita membaca Al-Quran, hataman Al-Quran, jangan sampai menghilangkan tanda alis. Berikutnya kesalahan yang sering muncul, ini juga berat hasil pengalaman, yaitu membawa logat kedaerahan. Contoh, ada lidah-lidah tertentu yang sering mengucapkan waw mati yang sebelumnya fathah jadi cenderung ke suara o. Maliki yaumiddin lau kanu ya'lamun au kasoyyibim minas sama hadara maut. Nah, itu kan pengaruh dialek kedaerahan. Waw mati huruf lin dalam tajwid itu jadi cenderung. Ada juga dialek tertentu ketika membaca ya sukun sebelumnya fathah cenderung jadi suara e. Ghairil maghdubi alaihim wa arsala alaihim tairon ababil wailul likulli humazatil lumazah khairoyyaroh. Tuh ayat toe, ayat goe, ayat khoe, kumplit. Ada juga lidah tertentu, dialek tertentu, pengucapan huruf A berubah jadi cenderung ke huruf Ng, seperti bacaannya bapak dan kakek saya. Saya Irfan Susilo, Susilona menang di Jogja, Irfana menang di Bandung. Ibu Jogja, bapak Jawa, Jogja, Susilo. Ibu Bandung, bapak Jogja, Irfan Susilo. Tak Susilo itu menang di Jogja. Bapak dan kakek saya membaca A-nya biasanya jadi Ng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata saya ngamin. Nah, kompak we antara aki jeung incuna gitu. Ini pengaruh dialek kedaerahan. Ada juga untuk dialek tertentu, lidah tertentu, mengucapkan huruf ro itu cenderung ra, jadi tipis terus nggak bisa membaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa idan nujumun kadarat, gitu kan. Harusnya kadarat jadi kadarat karena pengaruh kita. Ada yang seperti ini. Ya, jadi perbaiki, ketemu tanda alis jangan sampai dihilangkan, dihapus tanda alisnya, kemudian berusaha menghilangkan logat kedaerahan. Berikutnya kesalahan sering muncul adalah tidak memantulkan huruf qalqalah. Kan qalqalah tadi naon? Baju di koknya ceknya. Jadi batuk mah jadi batuk. Ayo ge toko beja daya gitu. Ai cek ulama mah kutbu
bujadin ya, asli nanti para ulama ka bahasa urang ini. Nah, qolqolah itu harusnya dikeluarkan, tapi kesalahan yang sering muncul adalah ditelegan qolqolah teh, ditelan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qolqolah teh keluarkeun. Bukan ditelan, dikeluarkeun Ibu. Wa tawasau bil haq. Ya, alladzi amahum. Menghilangkan qolqolah, atau sebaliknya di luar baju di toko pipiluan mantul, padahal yang mantul hanya 5 huruf ini, tapi prakteknya sering kita memantulkan di luar huruf yang 5. Contohnya pada huruf ghain, ghairil maghdubi alaihim ma agna anhu wa ma yugni. Nah, ghain mantul. Atau pada huruf lam, tadi huruf yang rawan mantul, ghain, lam. Ini Bu, yang benar teh gin atau ghain nyebutnya? Nya di orang gin teh pengaruh dialek kedaerahan. Dati Arab nama ghain. Huruf ya wae di urang mah aya suara i heula. Lam, alif, hamzah, iya, ta ina meunang ti mana? Aya suara awalan i heula. Dati Arab nama huruf ya, tapi kalau aja lam, alif, hamzah, i, tak eta ina di mana? Membaca Al-Quran yang baik dan benar bukan hanya ketika mushafnya dibuka, tapi ketika mushafnya ditutup pun sama, baca Quran kita harus baik dan benar. Ketika usum sholat kan kita baca Quran, berarti mau tidak mau membaca tanpa melihat mushaf. Ya kadang-kadang pas kema apik maca teh Pak, Bu. Pas buka mah, pas tadarus. Pas dicanak salat. Ya kembali ke laptop gitu. Ngaco deui. Maka perlu dua-duanya dilatih. Juga ketika usum salat kan kita butuh tambahan hafalan banyak, Bu. Ya kan kada ditalar panginten. Komo keur usum tarawehan. Kada aya stok 11 surat. Nah, kami dari Makdis menyusun buku panduan menghafal juz 30 ya. Jadi ngademel buku panduan, tapi abi ya kakantun rurusuan tadi bukuna. Ada buku panduan menghafal juz 30 kanggo bekal kanggo salat ya, nami-nami hafalan. Buku ini dipasihan nami metode Hamim. Ya, jadi buku ini panduan menghafal juz 30 yang metode ini adalah menggunakan metode irama. Jadi langsung Bapak Ibu belajar menghafal pakai buku Hamim ini langsung diarahkan, dipelajari iramanya dengan irama. Tuh. Jadi mushafnya nanti pakai kode warna. Jadi kode warna ini adalah kode irama. Tuh, aya nu pakai warna kuning, aya nu pakai biru. Ieu teh menunjukkan irama. Jadi hasil hafalana diharapkan hafal juz amana bertajwid dan berirama. Aya nu hafal juz amana tapi tajwidna tadi praktekeun komo jeung iramana. Lebar, Bu. Hafal juz 30 tapi teu diterapkeun tajwidna. Nah, dengan belajar pakai buku ini itu diharapkan hafal juz 30 bertajwid dan berirama. Tah, ku abdi bade dicontohkeun bagaimana praktek iramana. Abdi bade nyanak lafaz alhamdulillah. Mangga ku Bapak Ibu diturutan 4 kali baca peratoskeun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali deui nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, cobian sakatangkepna. 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Per kelompok ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sareng sadayana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tos ketangkap bi iramana Pak Bu? Ya, ai berjamaah mah insyaallah asal tong nyari. Ya, kita tempelkan rumus barusan pada surat Sabihis. Istiadah dulu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, praktekkan pada Sabihis. Mulai. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi fahada ta eta aya halis tong dikerokan tong dikurudan aya halis teh mana tak aya halisan tuh kan terbuktinya tadi teh ulang Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mat. Kelompok Bapak Sabihis. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Ya, kelompok Ibu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Sareng sadayana Sabihis.
Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, metode Hamim ini adalah targetnya 1 kali menghafal, 1 kali duduk 4 ayat, ya, dengan diiramakan. Jadi sekali duduk dapat 4 ayat. Target nate hafal 4 ayat. Hari Senin ngapalkeun 4, hari Selasa 4. Irama yang barusan saya contohkan ini mempraktekkan irama yang kami beri nama iramanya nada mina, ya. Jadi barusan itu nada mina. Ayat-ayat yang berwarna kuning berarti ayat tersebut dibaca dengan mempraktekkan rumus nada mina. Ayat kahijina naik, sabbihisma rabbikal a'la naik, alladzi khalaqa fasawwa datar, walladzi qaddara fahada miring, walladzi akhrajal naik deui. Nanti ibu bapak akan ketemu ayat yang diberi warna hijau. Oh, berarti kalau warna hijau ayatnya dibaca dengan memperhatikan rumus ludamina. Sans lunamaya ludamina, lurus datar miring naik. Nanti kalau yang biru pakai rumus megidatur, memekik tinggi datar turun. Kalau ibu menemukan yang pink pakai rumus jengo jena, menjerit ngoceak menjerit naik gitu. Ya, ayah rumusnya. Dan ada malah orang Bandung ya pakai warna bahasa Bandungnya, arah-arah pakai bahasa Arab deh. Nah, tadi saya baru mengenalkan nada mina. Ayat-ayat yang berwarna kuning bacanya seperti tadi. Nada mina. Untuk yang hijau, biru dan pinknya kayak mun aja dua ka dieu. Ajarkeun. Anu mah koneng heula. Minimal oleh-olehna tadi bab manzil, Bapak Ibu sudah menguasai. Berikutnya untuk prakteknya adalah praktek nada mina. Lumayan tah. Aya bekal. Sok baca deh, nu koneng heula nya. Apa namanya diajar nu koneng? Nu biru lewat heula, nu ejo lewat heula. Konengkeun ya. Nu biru konengkeun heula. Per 4 ayat. Iya, sareng. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal. Nah, 4 ayat simpen, naik deh 4 ayat samikeun juga tadi. Ya. Faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yah. Nah, tanda alis dikerok apabila posisinya di akhir seperti ieu tah, ieu di akhir kan? Namanya tanda alisnya dikerokan. Berarti mun dikerok jadi 2 harokat. Cekap tong panjang teuing. Sanuqri'uka fala tansa. Cekap. Kenapa pakai tanda alis? Pakai tanda alis pada ayat ini untuk mengingatkan bagi si pembaca yang menyambung 2 ayat sekaligus disanapaskeun. Tah, kalau Bapak Ibu menyambung ayat 6 dan 7, halisna dipakai deui. Contoh, sanuqri'uka fala tansa
illa ma Allah. Jadi tanda alisnya dipakai kalau disambung. Tapi kalau Bapak Ibu merasa napasnya teu kuat, berhenti karena nomor ayat, baru tanda alisnya dikerok, dikuru, di mah emang kedahna. Jadi kembali ke dua harokat. Diulang, tifaja'alahu. Faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma. Simpan opat, naik deh opat. Iya kan biru konengkeun heula, nya kan tanda ajar konengkeun heula semuanya. Wanuyas yassiru kalil yusra fadzakir in nafa'atir dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ash. Simpan obat, naik obat. Alladzi yaslan narul kubra yamutu fiha wala yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Naik obat konengkeun heula bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Kalau Bapak Ibu pas pulang ke rumah lupa lagi, aduh kumaha nu koneng teh. Nah, buku ini dilengkapi dengan flash disk. Jadi mun Ibu hilap deui, Bapak hilap deui, flash diskna colokeun kana speaker. Tiasa kana komputerkeun, tiasa kana speaker aktif nu alit teh tiasa, tinggal disetel. Terus lamun ibu bapak ibu sering sapar, aduh nyanak flash disk mah rada ieu ribet. Biasa muka handphone aya aplikasi. Jadi itu selebet karena Play Store, Bu. Aya Hamim, serat we Hamim ke aya Play Store. Moal tiasa aktif aplikasi eta kecuali kita nyungkeun kode aktivasi. Nah, kode aktivasinya aya di nu buku. Iya. Ai flash disk mah tiasa berbagi. Biasa ka pala putra ibukeun ya pilih peryogi di copy karena tadi karena komputerkeun atau bapak simpan di pasang di mobil tiasa sambil mobil sambil nyetel eta tiasa atau tadi ini aplikasi cuma aplikasi eta di handphone di Play Store namanya Hamim punya Hamim serat eta moal aktif kecuali kita nyungkeun nomor aktivasi. Nah nomor aktivasinya aya dina buku jadi buku teh tanyerat Hamimna ke Bu Hamim di Play Store Hamim ke aya jadi ieu teh paketna buku flash disk nomor aktivasi kanggo di Play Store jadi kanggo ngebantos belajar di rumah tapi tetap aya waktu khusus kanggo ketemu sareng guruna ngecek kumaha laras teh hasilna gitu tapi di rumah aya alat bantu ente bingung ting aduh hilap deui tekedah nelpon ka sim kuring nya nelpon atau ngaWA ieu hilap deui warna koneng ya tekedah ngaWA da moal dijawab gitu nya setel flash dina gitu. Tah kitu kirang langkung gambaran produk ieu panduan menghafal juz amma dengan Hamim. Ya Bapak Ibu dari aspek baca ternyata masih seueur keneh nu kedah dipelajarinya teu acan kana terjemahna teu acan kana tafsirna teu acan ngamalkeunana teu acan ngadawahkeunana Al-Qur'an teh ternyata seueur ilmu nu kedah ku urang dipelajari kanggo mempelajari Al-Qur'an di nu aspek baca wae ieu namanya can beres
Abdi teh acan beres ngabahas perbedaan mushaf Indonesia mushaf Madinah. Tadi namanya perbedaan pengelompokan teh acan kana tanda-tandana. Naon bedana tanda mushaf Madinah jeung tanda mushaf di Indonesia. Teh acan beres. Da waktuna kan terbatas. Bieu mah namanya ngabagi perbedaan pengelompokan ayat. Di mushaf Indonesia mah aya manzil, aya juz, aya hizab, rubu hizab, ada ruku. Namun di mushaf Madinah mah aya juz, hizab dan rubu hizab. Teu aya manzil, teu aya tanda ain. Walaupun sekilas singkat, mudah-mudahan jadi dorongan buat kita untuk lebih semangat lagi dalam belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Lebih semangat lagi untuk mencintai Al-Qur'an, mempelajari, mengajarkan, menghafal, mengamalkan dan mendakwakan kepada yang lain. Sakitu panginten nu tiasa didugikeun, insyaallah tiasa disambung deui di lain kesempatan. Untuk pelajaran hamimna ibu bapak namanya belajar ayat-ayat nu di pasien blok warna kuning, kanggo biru, hijau dan pink, insyaallah dina waktu sanes urang pelajari sasarangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.